Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Khairunisa, Ada, Bu. Adelia Wirawan, Ada, Bu. Cuk Silviani, Ada, Bu. Harfi Wahyuni. Ada, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya. Ica tadi udah makan? Udah ya, berarti udah siap untuk belajar ya. Oke, baiklah anak-anak. Jadi hari ini kita itu akan belajar tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pentingnya perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa dapat menerangkan keutamaan dari perilaku jujur. Siswa dapat mendemonstrasikan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa juga dapat menganalisis petaka atau dampak negatifnya dari perilaku jujur dan juga bisa dapat menjelaskan dalil-dalil tentang keutamaan berperilaku jujur. Nah, jadi anak-anak Ibu sekalian, langkah-langkah pembelajaran hari ini yaitu Ibu akan menjelaskan sedikit. Pertama itu tentang pengertian jujur. Kemudian Ibu akan menjelaskan keutamaan dari perilaku jujur. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan contoh-contoh berperilaku jujur. Kemudian setelah Ibu jelaskan ketiga macam itu, kalian akan bentukkan 3 kelompok. Kemudian setiap kelompok itu maju, kemudian menempelkan KPD yang sudah Ibu siapkan. Nanti misalnya kalian tempelkan di depan seperti ini. Itu yang kelompok 1. Kemudian kelompok yang tinggal di kelas, kalian harus yang tinggal di tempat duduk, maksudnya kalian harus menanyakan kepada kelompok 1. Harus ada 1 pertanyaan dari setiap kelompok, ya. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, kan. Baiklah, tadi anak-anak sudah menonton video pembelajaran atau video sekilas tentang perilaku jujur. Nah, jadi Ibu sekarang mau tanyakan sama anak-anak apa yang bisa kalian ambil dari menonton video barusan. Ada yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Ada? Ketika kita berperilaku jujur, semua orang tuh akan lebih percaya kepada kita. Iya, benar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, silakan, Cut. Dengan kita berperilaku jujur, sebenarnya memberikan keberkahan kepada hidup kita. Iya. Sehingga ketika kita mendapat kesulitan, pasti ada saja kemudahan di dalam hidup. Terima kasih untuk Adel dan juga Icut. Kalian tadi sudah memberikan tanggapan kalian tentang video. Kemudian kita langsung masuk ke inti dari mata pelajaran kita hari ini, yaitu tentang perilaku jujur. Iya, perilaku jujur. Nah, di dalam perilaku jujur ini ada 3 subpoin yang harus kita bahas, yaitu yang pertama pengertiannya. Nah, kita nanti akan membahas apa itu pengertian dari perilaku jujur. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan terus apa itu pengertian dari perilaku jujur. Nah, pengertian dari perilaku jujur ini adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Nah, jadi berperilaku jujur ini adalah perilaku jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah. Kemudian yang kedua ada contoh. Nah, contoh dari perilaku jujur. Nah, di sini anak-anak Ibu ada yang bisa kasih 1 contoh perilaku jujur di kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa kasih contoh?
benar sekali. Tepuk tangan dulu dong Pak Adel. Ya, itu dari salah satu contoh berperilaku jujur di keluarga ya, di kehidupan kita. Nah, misalnya kayak gitu juga dengan kawan kita. Misalnya kita pergi ke rumah kawan-kawan kita misalnya kan. Nah, kemudian kita meminjamkan misalnya apa, pulpen. Nah, setelah keesokan harinya mungkin dia lupa untuk meminta. Nah, itu inisiatif kita untuk mengembalikan pulpen tersebut. Nah, di dalam diri kita itu sudah tertanam sifat jujur kita. Nah, itu salah satu contoh dengan kawan ya. Oke, baik, selanjutnya yaitu keutamaannya ya. Keutamaan berperilaku jujur. Nah, jadi yang ketiga yaitu keutamaannya. Nah, keutamaan kita berperilaku jujur. Yang pertama, kita mendapat pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Kemudian, kita disenangi dan disayangi oleh banyak orang. Nah, bayangkan ya, apabila misalnya kita menjadi orang yang bohong atau tidak jujur, pasti kita tidak disukai oleh teman-teman kita tidak disukai oleh keluarga kita. Nah, jadi di sini keutamaan berperilaku jujur yaitu disenangi dan dipercayai oleh semua orang. Kemudian yang ketiga yaitu hidupnya lebih berkah dan rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contohnya, ini Ibu ceritakan sedikit pengalaman Ibu ya. Jadi kemarin itu Ibu ke swalayan, kemudian Ibu bawa uang 10.000, sedangkan Ibu cuma beli jajan 5.000. Ya. Abang yang di Indomaret itu, abang yang di swalayan itu, dia mengembalikan uang Ibu itu 15.000. Ya, dari 10.000, padahal uang Ibu 10.000, sedangkan Ibu cuma belinya 5.000, otomatis kan kembalian uang Ibu kan 5.000. Nah, abang yang di swalayan itu mengembalikan uang Ibu itu 15.000. Karena dikira uang Ibu adalah uang 20.000. Nah, Ibu kembali ke swalayan itu bilang, Bang, uang saya itu bukan 20.000 tapi 10.000. Nah, itu contoh berperilaku jujur. Jadi abang ini langsung bilang, kamu jujur kali ya, udah nggak apa-apa, ambil aja untuk kamu, nggak usah balikin. Nah, itu kan dimudahkan rezeki oleh Allah. Ya baiklah, mungkin Ibu rasa kalian sudah sangat paham tentang pengertian perilaku jujur, contoh perilaku jujur, dan juga keutamaan berperilaku jujur. Nah, sekarang seperti yang Ibu janjikan tadi, Ibu akan bagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Sekarang kelompok 1 Icut dengan Yuni, kemudian kelompok 2 Ica dengan Adel. Oke ya. Nah, jadi kelompok 1 di situ sudah ada instruksinya apa yang harus dikerjakan. Kemudian kelompok 2 juga sudah ada instruksinya apa yang harus dikerjakan. Nanti setelah kalian kerjakan, kalian akan presentasikan di depan. Kemudian kalian akan diskusi, ada kelompok lainnya akan bertanya kepada kelompok yang tampil. Oke ya, silahkan dikerjakan. Oke, baiklah. Ibu rasa sudah cukup waktunya untuk kalian mengerjakan. Langsung saja kita panggilkan terlebih dahulu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Menempelkannya terlebih dahulu, kemudian presentasikan supaya kawan-kawan semua bisa lihat. Oke, silakan kelompok 1. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan yang mana pertanyaannya itu sebutkan surat yang berkaitan dengan perilaku jujur. Di sini ada surat yaitu Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi Quran surat At-Taubah ini ayat 119 sangat berkaitan dengan perilaku jujur. Apakah di sini ada yang bertanya? Ya, Bu. Ya, silakan. Kok ada, Bu? Apakah di sini ada yang mau bertanya? Ada. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa pengertian perilaku jujur menurut kalian? Menurut bahasa kalian sendiri.
kami akan menjawab pertanyaan dari Nisa, yaitu pengertian jujur menurut kami. Jujur yaitu kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan, yaitu jujur dengan teman, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, oke, baik ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, udah nggak ada yang ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Udah nggak ada ya. Oke, silakan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Oke, baiklah. Ini kelompok 1 sudah menjelaskan ya. Surat yang berkaitan dengan perilaku jujur yaitu Quran surah At-Taubah ayat 119. Oke, selanjutnya langsung saja ya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Oke, bentar. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka, yaitu kandungan surat yang berkaitan dengan perilaku jujur, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 119. Nah, kemudian langsung saja untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 2. Ditempelkan dulu, kemudian baru dijelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada tidak berbohong kepada seseorang, mengembalikan barang yang sudah dipinjam, tidak menyontek saat ulangan, berkata yang benar tentang fakta yang terjadi, dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Itu hasil presentasi kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada. Ya, silakan. Apa contoh perilaku jujur terhadap kawan-kawan di sekolah? Jadi pertanyaan dari kelompok 1 itu apa sih contohnya kalau dalam kawan-kawan gitu, bersama kawan-kawan apa yang contohnya perilaku jujur? Oke, silakan. Contohnya yaitu ketika kita bermain sama kawan, kita tidak boleh berkata bohong. Harusnya ketika kita mau meminjam barang, kita harus tepat mengembalikannya. Dan juga kita ketika mengikuti ujian, kita tidak boleh mencontek hasil dari kawan. Iya, betul sekali ya. Kita beri aplaus dulu dong untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, dan nanti Ibu akan memberikan nilainya langsung kepada kalian. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Nah, yang pertama perilaku jujur. Jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, kemudian contoh-contohnya itu tadi banyak ya, tidak boleh menyontek dengan kawan. Kemudian kita harus jujur di rumah misalnya seperti yang ada sebutkan tadi ya. Kemudian harus jujur juga di sekolah, contohnya seperti yang Ica sampaikan tadi, tidak boleh menyontek dengan kawan. Dan kemudian keutamaannya, nah keutamaan dari perilaku jujur ini yaitu kita disenangi banyak orang, kemudian kita diberikan pahala dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Ibu sudah menjelaskan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Mungkin dari anak-anak Ibu sekalian ada yang belum paham nih kan, apa gitu misalnya tentang keutamaannya, tentang contohnya atau sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan ada. Misalnya kan, Bu, kita udah terlanjur berbohong kepada seseorang, itu apa yang harus kita lakukan, Bu? Iya, ada, bagus sekali ya pertanyaannya. Mungkin kita sudah terlanjur berbohong kepada seseorang. Sikap yang bisa kita ambil yang pertama yaitu menyampaikan kembali, ataupun misalnya Ibu berbohong kepada Adel. Keesokan harinya Ibu akan panggil Adel. Adel, Ibu minta maaf ya, karena Ibu kemarin berbohong sama Adel. Nah, setelah kita mau minta maaf kepada seseorang itu, kedepannya kita tidak boleh lagi jujur, kita tidak boleh lagi bohong, tapi kita harus jujur.
Nah, dua sikap yang harus kita ambil, yaitu yang pertama minta maaf dan yang kedua tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, selanjutnya mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tugas hafalan untuk kalian. Dan Ibu akan, kalian akan setorkan minggu selanjutnya di pertemuan pertama, maksudnya di pertemuan pertama, yaitu tugas hafalannya Quran Surah At-Taubah ayat 159 ini. Jadi kan tadi kita cuma menjelaskan, sekarang kita hafalkan. Nah, nanti kalian setorkan, kalian akan dapat nilai tambahan. Oke, baiklah, setelah kalian belajar apa itu pengertian perilaku jujur, contohnya, kemudian ada keutamaannya, apakah menurut kalian ada kesesuaian nggak antara perilaku jujur dengan husnuzon kemarin? Ada kan? Iya, betul sekali. Memang sangat keterkaitan ataupun sangat berhubungan antara husnuzon dan juga jujur. Nah, jadi apakah anak-anak Ibu paham apa yang Ibu sampaikan? Paham ya? Materi yang Ibu sampaikan kalian paham ya? Paham. Oke, paham. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan menyampaikan sedikit motivasi untuk anak-anak Ibu semua. Jadi setelah kita belajar hari ini, kalian itu harus, yang pertama kalian harus jujur, baik itu dari diri kalian sendiri, orang lain dan juga orang tua, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalian harus benar-benar implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian kalian, misalnya ya seperti ada tanyakan tadi, kalian sudah berbohong nih kepada seseorang. Nah, kalian harus ambil dua sikap. Nah, pertama kalian harus meminta maaf terlebih dahulu dan menyampaikan apa kebohongan kalian. Kemudian yang kedua, kalian tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, itu motivasi dari Ibu. Mungkin pembelajaran hari ini cukup materi kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, alangkah baik-baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Oke, baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu meminta maaf apabila ada kesalahan. Semoga anak-anak Ibu semua dapat mengimplementasikan apa yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.